Apa yang terjadi kepada Sukma itu sama halnya yang terjadi kepada Raga, tidak ada bedanya. Cuma bedanya adalah kalau kita dijahati secara Sukma itu tidak ada bukti, ya kan? Tidak ada sidik jarinya gitu. Jadi kayak gini, aku ini menanyakan tentang apa yang ku alami ini ke banyak orang, tidak satu orang gitu, tapi ke beberapa ahli dan berbagai sudut pandang ya. Jadi ada Ustadz, Habib gitu, ada orang Dayak juga gitu, ada orang Banjar juga gitu kan di Kalimantan ini. Jadi semuanya tuh sepakat sama dari sisi agama ataupun dari sudut pandang di luar agama gitu kan. Orang-orang yang ahli di bidangnya tuh sama. Semua bilang bahwa apa yang terjadi pada Sukma sama terjadi kepada Raga. Jadi apabila kita dipukul Sukma kita, Raga kita tuh merasakan sakit gitu. Iya, dalam prakteknya yang ku alami nih ya dulu itu. Jadi aku mimpi. Sebenarnya tuh bukan mimpi, Sukmaku ditarik saat tidur, dibawa ke sana, disiksa. Jadi aku dipukulin. Bangun-bangun badanku biru. Aku liatin tuh sama orang rumah kan, disuruh ke dokter. Aku nggak tahu kenapa, aku tuh nggak moto eh memarku itu karena gede banget di paha gitu loh. Harusnya aku foto kan, tapi nggak kepikiran untuk mengumpulkan bukti gitu. Jadi ya udah aku ke dokter sendirian di depan. Itu pinggangku sakit banget tuh. Rasanya kayak abis jatuh dari motor rasanya. Tapi aku padahal nggak kemana-mana gitu kan. Terus di depan dokter aku bilang, aku sakit pinggang dok, tulang belakangku nih sakit, terus ini ada memar. Pas dibuka nggak ada lagi memarnya. Bingung dokternya mana, kata dokternya. Aku bilang baru kepikiran kenapa nggak aku foto ya, aku bilang. Terus dokternya kan ngecek tuh belakang aku kan, tulang belakang belakang aku. Yang mana sakitnya di titik mana gitu kan, kayak diketuk-ketuk gitu sama dokternya. Nggak ada sakit, hilang, blas. Bayangin. Akhirnya apa, aku dikasih vitamin aja sama dokternya karena kata dokternya nggak ada penyakitnya gitu. Coba nanti datang lagi seminggu kata dokternya gitu. Ya udah, nggak mungkin juga kan aku cerita sama dokternya bahwa aku mimpi ini kan nggak mungkin, kepanjangan. Jadi ya udah pulang. Akhirnya berobat non medis gitu. Nah, jadi seperti itu yang dialami oleh Sukma dan itu adalah kejahatan. Itu adalah kejahatan. Itu adalah tindak kriminal. Kenapa aku bilang tindak kriminal? Karena itu kan penyiksaan, tapi dilakukan secara terselubung agar tidak ada bukti gitu. Bayangkan aku harus melalui itu sepanjang malam dulu itu. Disiksa, di apa segala macam. Iya, itu ada tindak kriminal, guys. Tindak kriminal yang membuat korban akhirnya kalau nggak tahan bisa gila. Nah, aku tipe orang yang gak peduli ketika menyuarakan apa yang kurasakan ini. Orang bilang, alah santet itu gak ada, alah halu gitu kan. Aku gak peduli, kenapa? Karena aku mengalami. Dan aku yakin di luar sana pasti banyak orang yang mengalami hal yang sama, cuma gak berani ngomong aja gitu. Karena stigma di masyarakat itu menganggap bahwa orang yang kena santet itu kurang ibadah lah. Terus menganggap tabu santet itu adalah gitu. Jadi malu untuk mengatakan itu, hanya dikip sendiri gitu. Dengan kebingungan-kebingungan yang dia pikirkan sendirian gitu kan. Sebenarnya banyak yang menjadi korban seperti itu. Aku cuma bilang satu, kalau memang sihir itu nggak ada di dunia ini, kenapa di dalam agama itu disarankan untuk membaca doa, menghindari dari sihir, menghindari gangguan jin, dan itu banyak sekali doa-doanya. Berarti kan apa? Dalam agama pun membenarkan bahwa itu ada. Satu, gitu. Banyak. Jadi jangan jangan apa ya? Jangan, ya kalau nggak dipercaya ya memang ada gitu. Jadi itulah yang dialami oleh Sukma. Dan ya lanjut part 3 deh ya.